Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Prianto, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isu-isu yang beredar sekarang. Isu mengenai wacana 3 periode Presiden Joko Widodo. Berikut ini penjelasan singkat dari saya. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Lanyala Mahmud Mataliti meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyetop polemik penundaan pemilu 2024 dan wacana presiden 3 periode. Lanyala mengingatkan polemik ini dapat memicu kemarahan publik bila dibiarkan terus berlanjut. Isu penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode terus mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan. Tak hanya dari mayoritas anggota DPR RI, kini penolakan juga datang dari Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Bahkan, Lanyala menunjuk nama Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan untuk segera menghentikan wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Lanyala menyebut, selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika wacana itu diteruskan. Ketua DPD menyatakan, dukungan kepala desa yang mengklaim berasal dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI beberapa waktu lalu justru menurunkan tingkat kepuasan publik. Di saat yang sama, sentimen publik tengah diaduk-aduk persoalan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Lanyala mengingatkan ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. Di sisi lain, pengamat politik Adi Praitno membeberkan solusi sederhana untuk segera mengakhiri polemik penundaan pemilu 2024 dan presiden 3 periode yang kini terus bergulir. Adi meminta presiden memberi pernyataan tegas kepada publik untuk menolak wacana presiden 3 periode. Apalagi jika presiden juga menegur keras pihak-pihak yang terindikasi ikut terlibat menggalang dukungan memobilisasi wacana presiden 3 periode. Menolak secara tegas, menolak dengan lantang bahwa jabatan presiden 3 periode adalah upaya untuk menampar, menjerumuskan dan mempermalukan Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia. Kalau itu yang dilakukan, saya kira soal polemik presiden 3 periode akan sirna begitu saja. Apalagi kalau Jokowi kemudian menegur keras pihak-pihak yang selama ini terindikasi ikut terlibat menggalang dukungan, mobilisasi kelompok-kelompok tertentu untuk mengkampanyekan tentang jabatan presiden 3 periode. Ini yang kemudian sebenarnya paling ditunggu oleh publik terkait dengan ketegasan Jokowi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat selama 3 periode kembali muncul. Terbaru muncul relawan Jokowi Prabowo Subianto atau Jokpro 2024. Bahkan kelompok tersebut membentuk sekretariat. Sejumlah pihak pun menentang wacana Presiden 3 periode, termasuk Presiden melalui juru bicara Fajrul Rahman. Dikutip dari Tempo.com, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan wacana Jokowi 3 periode ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Menurut hasil survei yang mereka lakukan, wacana itu hanya didukung oleh 5% warga Indonesia. Dalam survei tersebut, menurut Denny, SMRC melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden dilakukan pada tanggal 13 sampai 20 Maret 2022. Responden dipilih dengan metode stratified multistage random sampling terhadap masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Terdapat 3 alasan tegas menolak wacana Presiden 3 periode. Pertama, bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat Undang-Undang Dasar 1945 asli. Di pasal 7
tidak diatur secara jelas mengenai masa jabatan presiden. Kedua, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga, yaitu bukan hanya pemilu, melainkan aturan hukum harus membatasi jabatan publik tertentu tidak diisi orang lain selama dalam waktu yang terlalu lama. Dan yang ketiga, ciri sistem pemerintahan presidensial secara umum adalah jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Kemudian, presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu yang bersifat tetap. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.